lagi dengan Bunda Tri hari ini. Teman-teman masih ingat tidak pembelajaran pilar kita pekan lalu? Iya, kita sedang belajar pilar ke-8. Apa pilar ke-8? Baik dan rendah hati. Kalau pekan lalu kita sudah mengetahui anak yang baik seperti apa. Sekarang kita akan mengetahui anak yang rendah hati itu seperti apa ya. Sudah siap? Are you ready? Oke, yes, I am ready. Oke, sekarang coba duduknya yang baik. Oke, duduk soleh tersenyum. Duduk soleh tersenyum. Sudah siap? Oke, kita ketuk dulu ya pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tara. Nah, lihat teman-teman, rendah hati. Saya tersenyum agar orang lain senang. Wah, anak yang rendah hati itu selalu tersenyum agar orang lain senang. Jadi kalau misalnya teman-teman bertemu dengan teman-teman di sekolah, bertemu dengan saudara atau teman di rumah, biasakan untuk tersenyum ya. Jangan cemberut, karena coba kalau mukanya tersenyum pasti lebih cantik. Coba teman-teman nanti di depan cermin, coba perlihatkan muka tersenyum dan muka cemberut. Lebih bagus yang mana? Pasti lebih bagus yang tersenyum ya. Jadi anak yang rendah hati itu tersenyum agar orang lain senang ya. Oke. Nah, selanjutnya saya bermain bersama-sama dengan gembira. Nah, anak yang rendah hati itu bermain bersama-sama dengan temannya dengan perasaan gembira, dengan gembira, tidak dengan kesal, tidak dengan murung. Nah, ini coba teman-teman, apa yang sedang dilakukan teman-temanmu di bawah ini? Perhatikan gambar di bawah. Apa yang sedang dilakukan? Iya, sedang bermain ya. Ada yang bermain petak umpet, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain congklak. Nih, yang dua nih lagi bersembunyi, dia main petak umpet. Yang tiga ini sedang bermain lompat tali. Yang dua sedang main congklak. Atau main apa ini kalau di daerah teman-teman? Kalau di tempat Bunda Tri namanya congklak. Ada yang namanya dakon ya? Nah, iya dakon. Kalau ini Bunda Tri menyebutnya congklak. Nah, ketika bermain teman-teman harus dengan perasaan gembira, senang, tidak bersedih, karena bermain dengan teman-teman menjadi senang ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setiap orang memiliki kelebihan. Jadi anak yang rendah hati itu menghargai temannya apapun kondisinya. Nih misalnya nih, dua orang anak ini mempunyai sedikit kelebihan. Dalam arti dia berkecukupan. Nah, satunya lagi temannya, lihat pakaiannya. Oh, mungkin orang tuanya tidak mampu untuk memberi pakaian yang layak. Tapi karena dua anak ini rendah hati, dia mau tetap berteman dengan temannya, tetap mengajak bermain. Nih, seperti ini nih, anak yang memegang bola. Ayo kita main bersama, kita main bola. Ayo, ayo. Nah, dia tidak tidak melihat kondisi temannya, walaupun mungkin tidak berkecukupan, tapi semua diajak main. Karena kita sadar ya teman-teman, semua anak, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teman-teman juga seperti itu ya, menghargai atau menghormati setiap orang. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak membeda-bedakan ya. Nah, selanjutnya anak yang rendah hati, saya menghargai hasil karya teman. Nah, jadi kalau misalnya nih di sekolah teman-teman membuat hasil karya atau membuat suatu karya seni, dipajang sama bundanya di sekolah. Nah, ketika ditempel itu, teman-teman harus memuji hasil karya temannya. Wah, Masya Allah, gambar kamu bagus ya. Masya Allah, lipatan kamu bagus ya. Nah, tidak boleh menghina ya. Kalaupun misalnya temannya itu masih belum sempurna mengerjakannya, teman-teman harus memberi motivasi ya. Punya kamu bagus loh gambarnya. Tapi kayaknya lebih bagus diwarnainnya lebih penuh deh. Jadi nggak ada putih-putihnya, seperti itu ya. Jadi dikasih semangat ya.
Coba nih lihat gambar di bawah nih. Manakah gambar yang menunjukkan anak yang menghargai? Gambar 1 atau gambar 2? Nih lihat nih gambar 1 nih, dia sedang melihat hasil karya temannya nih, menggambar apa nih, kodok ya, katak. Nah, wow, Masya Allah, gambar kamu bagus sekali. Iya, terima kasih. Tapi lihat nih, yang gambar 2. Gambar 2 ini anak ini mentertawakan. Gambar apa itu? Ih, nggak bagus. Ih, kamu tuh gambarnya kok kayak gitu, warnanya hijau semua. Nah, apa yang terjadi jika gambar temannya itu diejek? Dia akan sedih. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya ada temannya yang membuat hasil karya, teman-teman harus menghargai hasil karya teman ya, tidak diejek atau tidak dikatain, ih gambarnya nggak bagus. Nah, anak yang rendah hati selalu menghargai hasil karya teman. Nah, anak yang rendah hati juga meminta maaf dan memaafkan. Saya meminta maaf dan memaafkan. Nih, lihat nih. Ada gambar di sini yang memakai baju pink, ceritanya namanya Ani. Yang memakai baju biru namanya Ina. Si Ani tidak sengaja mematahkan tangan bonekanya Ina. Nah, si Ani ini karena dia merasa bersalah, dia meminta maaf. Ina, maafkan aku ya, aku tidak sengaja membuat mainanmu rusak. Tangan dari bonekamu menjadi lepas. Apa yang dilakukan Ina? Ina sedih sih, karena dia mainannya terluka. Tapi karena Ina ini anak yang baik hati, perhatikan gambar di sini. Dia bilang apa? Iya, aku maafkan, tidak apa-apa. Nanti aku akan minta bantu sama mama untuk memperbaikinya. Nah, ini berarti Ina anak yang rendah hati. Masya Allah, dia mau memaafkan kesalahan teman. Tapi lihat gambar yang kedua. Dia kesal. Aku tidak mau bermain sama kamu lagi, habis kamu ngerusakin mainan aku. Nah, berarti anak yang rendah hati yang mana nih? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1 ya. Teman-teman juga gitu ya. Saling maaf memaafkan. Jadi kalau teman-teman berbuat salah, teman-teman harus berani untuk meminta maaf. Dan jika ada teman kalian yang bersalah, nah, teman-teman juga harus mau memaafkan jika temannya meminta maaf. Saya merasa senang setelah memaafkan. Tuh, jadi kalau misalnya setelah ada masalah, setelah ada suatu kejadian, nah terus teman-teman saling memaafkan seperti tadi tuh ada temannya merusak mainan si Ani sama si Ina ya. Si Ani merusak mainannya si Ina tidak sengaja, tapi si Inanya memaafkan. Maka apa yang akan dirasakan? Iya, merasa senang karena kita tidak akan kehilangan seorang teman ya. Kalau misalnya kita tidak memaafkan, akhirnya marahan kita akan kehilangan teman. Nah, jadi anak yang rendah hati itu merasa senang setelah memaafkan. Nah, lihat nih gambar di bawah nih. Gambar 1 dan gambar 2. Manakah gambar anak yang merasa senang setelah memaafkan? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1. Karena kalau anak yang senang pasti mukanya tersenyum ya, nggak cemberut kayak yang bawah nih. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, juga selalu merasa senang. Jadi selalu memaafkan teman supaya hatinya menjadi senang. Kalau hatinya menjadi senang, tersenyum terus dan jadi ganteng dan cantik ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nih ceritanya ada Dodi, Doni dan Dino. Nah, si Dodi ini dia kalau membuat menara bermain Lego, dia bisa membangun sangat tinggi, bagus sekali. Sedangkan Doni dan Dino, dia masih berusaha untuk bisa membangun lebih bagus lagi, bisa membangun seperti Dino. Tapi seperti Dodi. Tapi ternyata di sini Dodi, wah, dia memamerkan kehebatannya. Dia bilang bangunan buatanku lebih bagus dari buatan kalian. Wow, dia menjadi sombong ya karena memamerkan kehebatannya. Boleh tidak seperti itu?
Tidak boleh ya. Apa yang dirasakan Doni dan Dino? Dia akan merasa sedih ya, karena jadi merasa diejek kan. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana sikap teman-teman jika mempunyai kelebihan? Bagaimana, ayo? Iya, tidak boleh sombong, harus rendah hati, harus memberi motivasi kepada temannya. Misalnya ada temannya, Doni nih misalnya, Dodi nih, Dodi bangun menara tinggi. Dodi, bangunan kamu bagus sekali, tinggi sekali. Aku ingin deh bikin bangunan seperti kamu. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo aku bantu. Nah, anak rendah hati pasti akan seperti itu, dia tidak akan sombong. Ya, teman-teman juga seperti itu ya. Nah, anak yang rendah hati juga dia tidak memamerkan mainan. Saya tidak memamerkan mainan. Nih, perhatikan gambar di bawah ini nih. Ada 3 orang anak. Nah, ini anak 1, anak 2, anak 3 ya. Nah, anak yang pertama ini, wah, ternyata dia mempunyai mainan helikopter pakai remote. Masya Allah, hebat sekali ya. Dibelikan oleh papahnya. Nah, tapi, wah, sepertinya dia belum bisa bersikap rendah hati ya. Dia memamerkan, teman-teman nih, aku punya mainan baru loh. Aku punya pesawat helikopter pakai remote control, bisa terbang. Kamu apa itu? Mainan mobil-mobilan. Oh, udah gak zaman. Apalagi mobil-mobilannya ditarik, gak pakai remote, gak bisa jalan sendiri. Gak keren. Kerenan mainan aku nih. Aku baru dibeliin dong sama papa aku. Bagus nggak ya kayak gitu? Iya, tidak boleh ya memamerkan mainan yang dimiliki oleh teman-teman walaupun mainannya itu sangat bagus. Nah, coba bagaimana sikap teman-teman jika mempunyai mainan baru yang lebih bagus? Bagaimana? Ya tidak boleh sombong, tidak boleh dipamerkan. Apalagi kalau misalnya gini nih, udah dipamerin temannya mau pinjem nggak boleh. Aduh, itu pasti temannya sedih sekali. Nah, boleh teman-teman memperlihatkan mainan baru teman-teman. Nah, tapi tidak usah dipamerkan atau tidak usah membandingkan. Misalnya gini, mainan aku lebih bagus dari mainan kamu. Aku nih punya baru nih dibeliin oleh papa aku. Nih aku nih lebih bagus mainannya dari kamu. Tidak. Anak yang rendah hati misalnya punya mainan lebih bagus nih. Terus baru dibelikan. Dia akan bilang, teman-teman, aku baru dibelikan mainan loh sama ayahku. Aku dibelikan pesawat terbang pakai remote. Nah, temannya pasti, keren banget sih. Mainan kamu juga bagus sih sebenarnya, gitu kan. Kamu mau pinjam punya aku? Boleh. Nah, itu anak yang rendah hati. Jadi, walaupun teman-teman itu punya mainan baru, memberitahukan ke temannya, nah, tapi tidak membandingkan mainan punya kalian dengan teman yang lain ya. Dan kalau ada teman yang mau pinjam, dipinjemin. Nah, itu baru anak yang rendah hati ya. Tidak membandingkan mainan kalian dengan teman-teman yang lain. Dan jika temannya mau pinjam, boleh dikasih pinjam. Oke? Bisa ya seperti itu ya. Oke. Anak yang rendah hati, saya tidak memamerkan barang saya yang baru. Jadi misalnya nih, perhatikan gambar di sini nih. Ada anak 1 dan anak 2. Anak 1 tuh bilang gini, wah kamu punya robot baru yang keren ya. Nah, kalau anak yang rendah hati dia akan berkata, terima kasih, ini kamu boleh pakai kok. Nah, itu anak yang rendah hati. Seperti yang tadi Bunda Tri bilang, kalau misalnya punya barang baru, misalnya temannya mau pinjam, boleh dipinjamkan ya. Nah, dia tidak memamerkan juga atau tidak membandingkan juga temannya, tapi yang melihat, wah mainan kamu baru ya gitu. Boleh. Nah, karena si anak yang nomor 2 ini rendah hati, dia meminjamkan kepada temannya yang anak nomor 1 tadi. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah. Nih. Ada 3 orang anak. Nah, ternyata ini nih ada yang punya sepatu baru. Wah, Masya Allah. Tuh. Waduh, sepatu kamu baru ya, bagus sekali. Nah, anak yang rendah hati ini dia akan berkata, terima kasih. Enggak malah bilang, iya dong. Wah, itu namanya dia sombong ya, sudah sombong. Anak yang rendah hati ketika dipuji bilang, iya terima kasih. Nih seperti ini nih tadi. Nah, ini yang gambar 2, coba perhatikan. Wah,
ini nih ada 1, 2, 3. Wah, ada 3 anak juga ya, kita sebut aja ya, anak 1, anak 2, anak 3. Nah, anak yang nomor 3 ini punya tas baru. Tuh, dia bilang gini, tas baruku lebih bagus dari tas kamu, tas kalian. Nah, berarti bagaimana nih? Dia sudah menjadi anak yang sombong ya, tidak rendah hati ya. Iya, berarti coba dari gambar 1 dan gambar 2 ini, manakah anak yang bersikap rendah hati? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1. Nah, selanjutnya, anak yang rendah hati, saya tidak memaksakan diri untuk membeli barang mahal. Nih, misalnya nih teman-teman pergi ke toko mainan sama mama. Di sana ada mainan yang sangat bagus, tapi harganya mahal. Nah, sedangkan mamahnya saat itu belum bisa, uangnya tidak cukup untuk membeli mainan tersebut yang mahal tersebut. Nah, kalau teman-teman itu anak yang rendah hati, pasti teman-teman tidak memaksakan untuk membeli mainan tersebut ke mama. Ya, tidak memaksakan diri. Nah, coba tapi perhatikan nih gambar di sini nih. Gambar yang atas, apa yang dilakukan? Wow, dia nangis. Dia berteriak minta sama mama, pokoknya aku minta beliin mainan yang tadi di sana. Aku mau beli sekarang. Nah, bagus nggak seperti itu? Nggak boleh ya, mamahnya nanti jadi apa? Jadi sedih karena mamahnya akan merasa bersalah tidak bisa membelikan mainan tersebut. Nah, kalau teman-teman anak yang rendah hati, teman-teman tidak akan memaksakan untuk membeli barang mahal yang tidak mampu dibeli oleh mamahnya, ya. Dan kalau misalnya itu barangnya udah mahal, tidak berguna juga untuk apa, ya. Karena barang yang mainan yang mahal-mahal, kalau misalnya nantinya rusak atau nantinya tidak terpakai lagi, pasti jadi tidak bermanfaat, ya. Nah, jadi ketika membeli barang harus dilihat dulu, uangnya cukup atau tidak, terus bermanfaat atau tidak, seperti itu ya. Tidak boleh memaksakan diri untuk membeli barang yang mahal, ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Manakah anak yang sudah bersikap rendah hati? Coba gambar 1, gambar 2 nih. Gambar 1, dia cukup dengan mainan mobil-mobilan yang sudah kapal-kapalan yang sudah dia punya. Nah, tapi yang gambar 2 nih. Gambar 2 dia merengek sama mamahnya untuk membeli mobil-mobilan yang ada di toko. Mana coba yang anak yang rendah hati? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1. Nah, anak yang rendah hati, saya tidak memakai perhiasan berlebihan. Nah, apa yang terjadi pada gambar di bawah ini coba nih. Ini yang di atas, anak ini memakai perhiasan berlebihan tuh. Wah, kalungnya aja ada berapa buah nih? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Nah, terus ada gelangnya, ada cincinnya ada 3 gelangnya kanan kiri. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, itu akan mengundang orang jahat untuk berbuat kejahatan. Nah, orang yang tidak baik untuk berbuat kejahatan. Nih, wow, itu ada anak kecil. Perhiasannya banyak sekali. Pasti itu mahal. Nah, dia akan bisa mencelakai teman-teman. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut, teman-teman tidak memakai perhiasan berlebihan, ya. Cukup misalnya gini, teman-teman perempuan kan boleh memakai anting. Nah, tapi karena teman-teman keluar pakai jilbab kan tidak terlihat ya. Nah, jadi itu tidak akan mengundang orang yang berniat jahat, ya. Orang untuk berniat jahat ya. Jadi sebaiknya teman-teman tidak menggunakan perhiasan berlebihan ya. Iya, atau kalaupun mau memakai cincin atau gelang, cukup gelang mainan atau cincin mainan saja ya. Itu pun gak semua jari dipakein ya, cukup 1 jari 1 aja, dan itu biasanya jari manis ya. Gelang juga gak apa-apa kalau gelang mainan ya. Tidak boleh memakai perhiasan emas karena teman-teman masih kecil. Kalau sudah dewasa boleh, tapi itu juga tidak boleh berlebihan. Gak boleh kanan kirinya gelangnya banyak, cincinnya 5 jari dipakai. Itu namanya jadi apa tuh? Jadi sombong ya, pamer. Wah, itu berarti gak rendah hati tuh, seperti yang tadi kita pelajari ya. Oke teman-teman, sudah habis bukunya kita baca hari ini, buku Pilar tentang
baik dan rendah hati. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa kan menjadi anak baik dan rendah hati? Pasti bisa. Bunda Tri yakin teman-teman bisa. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham atau belum mengerti, bisa tanya mamah di rumah atau papa di rumah ya. Oke, sampai berjumpa minggu depan teman-teman dengan pilar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.